Pada bagian kedua di section 21, kita akan belajar tentang sistem persamaan linear. Nah, di sini suatu persamaan linear dengan n buah variabel itu adalah suatu persamaan yang berbentuk seperti ini. Jadi bentuk persamaan linear adalah A1x1 tambah A2x2 sampai ditambah AN/XN sama dengan B, di mana A1, A2, AN, dan B ini bilangan real, dan X1 sampai XN ini adalah variabel. Oke? Nah, di sini kenapa namanya persamaan linear? Ya karena bentuknya linear gitu. Jadi yang namanya bentuknya linear itu berarti tidak ada bentuk kosinus, tidak ada bentuk kuadrat, tidak ada bentuk logaritma, dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita lihat variabelnya hanya berbentuk derajat 1 aja. Jadi hanya X1 derajat 1 ya, terus X2 pangkat 1, XN pangkat 1. Makanya namanya ini persamaan linear, atau ya ini juga bisa kita sebut sebagai persamaan garis gitu. Oke? Nah, tapi ini adalah suatu persamaan linear. Nah, yang namanya sistem persamaan linear atau kita singkat dengan SPL itu adalah gabungan dari persamaan-persamaan linear. Jadi di sini SPL ini bisa memiliki m buah persamaan dan n buah variabel. Jadi SPL dengan m persamaan dan n variabel itu adalah koleksi dari persamaan linear dalam bentuk ya seperti ini ya. Jadi ini koleksi dari persamaan-persamaan linear gitu. Di mana persamaannya ada sebanyak m buah. Jadi kalau kita lihat ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, dan ini persamaan yang ke m gitu. Oke, jadi ditulisnya ya persamaan pertama tulis baris paling atas, di baris berikutnya tulis persamaan kedua, dan seterusnya sampai persamaan ke m. Dan kita juga punya n buah variabel. Artinya di sini ya kalau kita lihat persamaannya selalu X1 sampai Xn, ya kan? Di sini X1 sampai Xn, di sini juga X1 sampai Xn, di sini juga X1 sampai Xn. Makanya SPL ini disebut memiliki m persamaan dan n variabel. Nah, biar gampang nyebutnya ya kita sebut sebagai SPL ini kita sebut sebagai sistem m kali n. Jadi di sini m-nya menunjukkan banyaknya persamaan dan n-nya menunjukkan banyaknya variabel. Oke? Nah, jadi coba kalau kita lihat contohnya. Jadi di sini kita punya SPL, ini sistem 2 kali 2 karena kita punya dua buah variabel yaitu X dan Y, dan kita punya dua buah persamaan. Oke? Jadi ini SPL sistem 2 kali 2. Nah, biasanya pada soal SPL ini kita diminta untuk menentukan himpunan solusi. Nah, di sini himpunan solusinya ya kita cari ya, gampang dicari ya. Jadi bisa pakai eliminasi substitusi, tapi kalau misalkan kita gambarkan SPL ini dalam koordinat kartesius, ini kan berupa dua buah garis ya. Jadi ada garis 2x min y sama dengan 2. Jadi yang garis hijau ini, terus ada garis x min y sama dengan 0, atau garis yang abu-abu ini. Oke. Nah, titik potongnya di 22, artinya SPL tersebut solusinya pasti cuma ada satu, yaitu 2,2. Makanya di sini namanya solusi tunggal. Jadi SPL di atas, SPL ini memiliki solusi tunggal karena himpunan solusinya cuma satu titik aja gitu, jadi titik 22 gitu. Oke, nah di sini coba kita lihat lagi SPL yang lain. Nah di sini kita punya SPL 2x dikurang 2 sama dengan 0 dan 2x kurang 2y sama dengan 2. Jadi ini SPL-nya masih sistem 2 kali 2. Nah di sini kalau kita gambarkan dalam bidang kartesius, kita punya dua buah garis seperti ini. Nah di sini tidak ada titik potongnya. Nah, oke, karena tidak ada titik potongnya, artinya SPL di atas tidak memiliki solusi. Artinya kalau kita diminta untuk menuliskan himpunan solusi dari SPL ini, ya kan nggak ada X dan Y yang memenuhi kan. Karena nggak ada X dan Y yang memenuhi, himpunannya solusinya adalah himpunan kosong gitu. Ya, jadi ini simbol untuk himpunan kosong. Atau bisa pakai nol coret seperti ini. Oke. Nah, SPL berikutnya, kalau kita lihat, kita punya SPL ini, jadi X min Y sama dengan 0 dan 2X dikurang 2Y sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, persamaan yang kedua ini kan 2 kali persamaan yang atas kan. Nah, artinya kalau kita gambar kedua garis ini dalam bidang kartesius, ya sebenarnya hanya kedua garis ini selalu berimpit gitu. Oke, jadi kedua garis ini berimpit, artinya apa? Artinya titik potong kedua garis ini ada banyak sekali gitu. Oke, artinya SPL, karena kedua garis ini titik potongnya ada banyak sekali, artinya ya ada tak hingga banyak solusi. Jadi di sini SPL di atas kita sebut memiliki solusi tak hingga. Nah, sini himpunan solusinya yang penting X sama dengan Y kan. Kalau dari yang baris pertama ini kan kita lihat
solusinya X sama dengan Y. Dari baris kedua juga X sama dengan Y. Makanya di sini kalau X sama dengan Y ya misalkan solusinya kali alfa-alfa gitu. Jadi bisa 1, 1, bisa 2, 2, bisa 3, 3, bisa min 5, min 5, atau min 7, dan seterusnya. Jadi ini solusi tak hingga, oke? Nah, jadi di sini definisinya, suatu SPL kita sebut konsisten jika SPL tersebut memiliki solusi. Dan kita sebut SPL tersebut tidak konsisten jika SPL tersebut tidak memiliki solusi. Jadi di sini, ini SPL yang konsisten ya, karena ada solusi, walaupun solusinya tak hingga. Tapi dia masih punya solusi, jadi ini SPL yang konsisten. Jadi 1C konsisten. Untuk yang 1B, dia tidak ada solusi, jadi ini SPL yang tidak konsisten. Oke? Dan yang untuk 1A, ini ada solusi, tapi solusinya tunggal. Ya, yang penting dia punya solusi. Jadi ini SPL yang konsisten, oke? Jadi ya di sini 1A, 1C konsisten, dan 1B tidak konsisten. Nah, jadi pertanyaannya pada SPL ini sebenarnya ya kita diminta untuk mencari solusi dari SPL berikut gitu. Nah, misalkan kita punya SPL yang ini ya, jadi ini SPL yang 1A. Kalau mau mencari X dan Y kan biasanya kalau dari SMP atau dari SMA kita sudah belajar, kita bisa mencari dengan menggunakan eliminasi dan substitusi kan. Nah, di sini coba kita pakai eliminasi ya. Nah, proses eliminasi itu bagaimana di sini? Nah, di sini yang bisa kita lihat, kita bisa menuliskan SPL ini barisnya kita tukar. Jadi tadinya yang X dikurang Y sama dengan 0, yang X kurang Y sama dengan 0 ini di baris kedua, bisa kita tuliskan jadi baris pertama kan. Kita bisa tukar barisnya ya. Nah, kalau kita tukar baris kan tidak terjadi apa-apa kan. Ya nggak masalah kan. Terus berikutnya kita kalikan baris pertama ini, yang sekarang X kurang Y sama dengan 0 ini ya, kita kalikan dengan konstanta 2. Ya kan? Artinya ya di sini dua baris pertama kita kalikan 2, simpan hasilnya di baris 1. Oke? Kalau kita kalikan dengan 2 kan jadinya 2X dikurang 2Y sama dengan 0. Yang baris keduanya tetap. Oke? Yang terakhir kita bisa jumlahkan min 1 kali baris pertama dengan baris kedua. Atau maksudnya ya, yang baris pertama ini kita kalikan min 1, terus dijumlahkan ke baris 2. Tapi yang berubah baris 2. Nah, tapi baris pertamanya nggak usah berubah gitu. Jadi yang berubahnya cuma baris 2. Makanya di sini notasinya kita tuliskan negatif baris 1 ditambah baris 2 yang berubah baris 2. Oke, jadi kalau baris pertama ini kita kalikan min 1, kan ini jadi min 2X. Min 2X kita jumlahkan dengan baris 2. Min 2X tambah 2X kan 0. Makanya di sini 0. Terus negatif dari min 2Y jadi 2Y. 2Y ditambahkan dengan min Y, jadinya Y. Oke? Jadinya 2. Nah, dari sini, ini adalah proses eliminasi kita kan. Dari sini kan artinya kita dapat Y sama dengan 2. Setelah kita dapat Y sama dengan 2, nilai Y sama dengan 2 ini kita substitusikan ke Y di persamaan atas gitu. Nanti baru kita dapat X-nya sama dengan 2 juga. Jadi kita dapat solusinya. Jadi ini proses eliminasi. Oke, tapi di sini apa sih yang kita lakukan? Di sini kita ada melakukan 3 hal gitu. Pertama kita melakukan tukar baris, yang kedua kita melakukan kali baris, yang berikutnya kita melakukan penjumlahan suatu baris gitu, ya kan? Penjumlahan hasil kali suatu baris ditambah baris lainnya. Oke, berarti ada 3 proses kan? Nah, 3 proses ini kita sebut sebagai operasi baris elementer. Nah, mungkin catatannya di sini sebelum kita masuk ke operasi baris elementer, catatannya di sini adalah ini kita punya 4 buah SPL nih. Keempat buah SPL ini tidak sama. Ya kan, ini kan beda-beda nih. Ya walaupun SPL yang pertama dan yang kedua ini cuma beda di barisnya aja gitu, tapi tetap aja dia berbeda gitu. Dan ini SPL-nya berbeda-beda, tapi di sini SPL itu kita sebut ekuivalen. Nah, di sini kita sebut ekuivalen. Kenapa? Jadi keempat SPL ini adalah SPL yang ekuivalen. Kenapa? Karena himpunan solusinya sama gitu. Jadi di sini kan kalau Y sama dengan 2, kalau di sini kita dapat Y sama dengan 2, artinya kan di SPL di sini kita bisa substitusi Y sama dengan 2 itu ke sini gitu. Jadi ketika 4 SPL ini punya himpunan solusi yang sama. Makanya disebut ekuivalen. Dan tadi kita sudah melakukan ketiga operasi ini, dan ketiga operasi ini namanya adalah operasi baris elementer. Jadi di sini, oke, jadi ini proses manipulasi SPL namanya
Ini proses manipulasi SPL. Jadi proses manipulasi SPL di atas itu disebut sebagai operasi baris elementer. Nah, di sini operasi baris elementer itu ada 3 jenis. Jadi yang pertama tukar baris, yang kedua ada kali baris dengan konstanta tak nol, yang ketiga ada jumlah kelipatan tak nol suatu baris dijumlahkan dengan baris lainnya. Jadi di sini ini OBE yang tipe 1 ya. Ini tipe 1 karena kita tukar baris. Berikutnya ini kali baris dengan konstanta tak nol. Kan 2 itu tidak nol, jadi kita kalikan baris 1 dengan konstanta tak nol ya. Jadi ini kali baris. Berikutnya ada hasil kali suatu baris. Jadi ini hasil kalinya baris pertama itu kita kalikan min 1 ya. Jadi ini adalah hasil kali suatu baris dijumlahkan dengan baris lainnya. Terus disimpan di baris yang lainnya itu. Jadi itu adalah OBE. Nah, sekarang OBE ini gunanya apa sih? Jadi OBE ini gunanya adalah untuk memformalkan proses eliminasi ini gitu. Proses eliminasi ini kita formalkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak formalkan, di sini mungkin SPL ini masih gampang cari solusinya. Karena sistemnya cuma 2x2. Tapi kalau misalkan sistemnya 10x10 gitu, itu kan ya susah kan untuk menggunakan eliminasi. Tapi mau pakai cara apa lagi gitu? Karena eliminasi itu adalah cara yang paling mudah gitu. Tapi untuk supaya eliminasinya sistematis, menggunakan OBE gitu. Oke, tapi kalau kita menuliskan SPL itu dalam bentuk ya OBE itu dalam bentuk persamaan seperti ini kan ya capek ya nulis XY terus-terusan kan capek. Nah, karena kita tidak mau menulis X dan Y ini terus-terusan, kita bisa tuliskan SPL itu dalam bentuk matriks gitu. Jadi di sini misalkan kita punya SPL, ini SPL sistem M kali N ya. Nah, di sini SPL ini bisa kita tulis dalam bentuk perkalian matriks AX sama dengan B, di mana A-nya itu adalah matriks ini matriks yang ini A, terus ini matriks X, ini matriks B. Oke, jadi SPL yang tadinya bentuk SPL, yang tadinya bentuk SPL, sekarang kita tulis dalam bentuk perkalian matriks. Nah, nanti baru kita gunakan OBE. Tapi sebelumnya coba kita lihat beberapa istilah dulu dari matriks ini gitu. Dari perkalian matriks ini. Jadi di sini matriks A ini kita sebut sebagai matriks koefisien. Oke? Nah, terus kita juga punya ada yang disebut sebagai matriks yang diperluas atau matriks augmented bahasa Inggrisnya augmented matrix. Nah, matriks yang diperluas itu adalah matriks koefisien, tapi di kanannya ditambahkan lagi yang B-nya ini gitu. Yang B-nya ini kita tambahkan lagi. Oke. Nah, untuk membedakan yang mana bagian koefisien, mana yang matriks B, kita tulis garis gitu. Oke. Jadi B1, B2 sampai Bm ini adalah vektor B yang ini ya. Yang solusinya yang sama dengannya ini gitu, yang B ini. Nah, untuk membedakan kita tulis garis, tapi tidak harus ditulis garis ya. Jadi kalau misalkan nggak ada garisnya pun, kadang-kadang secara naluri kita udah tahu kalau yang bagian kirinya ini yang bagian kiri ini adalah matriks koefisien. Tapi biar membedakan, biar mudah, biar kelihatan jelas ya kita tulis baris, tapi nggak harus. Oke, sekarang coba kita lihat lagi SPL yang di atas. Jadi ini SPL yang tadi. Nah, kalau kita mau tahu matriks augmented atau matriks yang diperluas dari SPL ini, ya kita lihat ini matriksnya gitu. Jadi di sini matriks koefisien. Kenapa matriks koefisiennya seperti ini? Karena di sini kan 2 min 1. Ini kan 2x min y. 2x min y kan koefisiennya 2 dan min 1. Jadi ini di sini 2 dan min 1. Terus ini 1 dan min 1 kan, x kurang y. Ini 1 dan min 1. Makanya di sini di baris kedua ada 1 dan min 1. Terus yang di sini 2 0, ngikut sini 2 0, di sini 2 0. Jadi ini adalah matriks augmented dari SPL yang ini gitu. Nah, terus OBE tadinya kita di contoh sebelumnya kan kita menggunakan eliminasi kan. Jadi tukar baris, kali baris, terus jumlah baris. Nah, coba kita bisa menuliskan operasi OBE ini dalam bentuk matriks. Oke? Jadi kalau dalam bentuk matriks, kita bisa melakukan OBE juga gitu. Jadi di sini misalkan yang OBE tukar baris, jadi baris 1, jadi ini artinya baris 1 ditukar dengan baris 2 ya. Nah, baris 1 ditukar baris 2, ya artinya yang tadinya baris 2-nya itu 1 min 1 0, jadi ke baris 1 gitu.
Terus ya kita bisa kalikan 2 baris B1, jadi ini kita kalikan 2 baris satunya, jadi 2 kali 1 2, 2 kali min 1 min 2, terus 2 kali 0 0. Jadi ini jadi seperti ini ya, dikalikan 2 semua. Jadi semuanya dikalikan dengan 2. Berikutnya kita bisa juga langkah berikutnya adalah min B1 ditambah B2, tapi simpannya di B2. Nah, di sini kalau kita lihat, min B1 itu apa sih? Min B1 itu kan berarti min 1 kali baris 1. Min 1 kali baris 1, berarti kan ini min 2. Terus yang baris 1 yang ini dinegatifkan jadi 2. Ya kan? Nah, ini yang ini dinegatifkan jadi 0 tetap. Terus kita punya baris 2-nya tetap kan, 2 min 1, 2. Nah, ini kita jumlahkan baris ini gitu. Kita jumlahkan. Hasilnya kan ini jadi 0, 1, 2 kan. Simpan di baris 2 gitu. Makanya di sini baris 2-nya yang berubah gitu. Oke, di sini baris 2-nya yang berubah karena seperti ini gitu prosesnya. Karena min 1 tambah baris 2 ubah baris 2. Nah, baris satunya bagaimana? Tadi kan baris satunya kita kalikan dengan negatif kan. Kita kalikan dengan negatif, tapi kalau kita lihat prosesnya, baris satunya tidak berubah di sini, yang berubah baris 2. Jadi baris satunya jangan diubah gitu. Di sini baris satunya tidak berubah. Jadi berubahnya baris 1 itu hanya dalam proses saja. Jadi di kertas buram aja berubahnya gitu. Tapi setelah dituliskan ya jangan. Oke. Nah, ini bentuk OBE. Nah, matriks yang terakhir ini bisa kita baca sebagai SPL berikut gitu. Jadi kalau kita ubah lagi yang terakhir dalam bentuk SPL, ini kan berubahnya menjadi, kalau kita bacakan Y sama dengan 2, terus ini kan 2X dikurang 2Y sama dengan 0. Gitu. Oke,